Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di sesi video saya kali ini. Seperti biasa saya akan menayangkan testimoni ataupun kisah-kisah kehidupan salawat dari narasumber yang berhasil saya hubungi. Untuk kesempatan kali ini saya akan berbicara dengan seorang ibu yang mana beliau ini menjabat sebagai kepala sekolah di sebuah SD ya, dan alhamdulillah beliau sangat banyak mengalami kisah-kisah menarik, kisah-kisah keajaiban selawat yang mungkin juga di luar nalar kalau kita pikirkan ya. Jadi bagaimana kisahnya nanti akan saya perdengarkan. Dan kebetulan saya sudah merekam pembicaraan saya dengan ibu ini lewat telepon, dan nanti akan saya perdengarkan kepada teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin kisah-kisah testimoni keajaiban salawatnya ditayangkan di channel YouTube ini, sangat mudah untuk mengirimkan testimoninya. Silakan langsung hubungi ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Silakan teman-teman hubungi, katakan saja saya mau bertestimoni, nanti coba ceritakan kisah keajaiban salawatnya dalam beberapa kalimat singkat, nanti akan saya respon kemudian ya. Jadi silakan hubungi ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Dan mudah-mudahan kita bisa bikin janjian waktu, dan insya Allah mudah-mudahan kisah-kisah keajaiban salawat teman-teman yang paling menarik, yang sangat menarik akan saya tayangkan di channel ini. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, mari kita dengarkan rekaman pembicaraan saya dengan ibu ini lewat telepon. Mari kita dengarkan bersama-sama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu. Iya, boleh dikenalkan Ibu dengan siapa dan Ibu tinggal di mana? Saya Ibu Ati dari Palembang, Pak Ustaz. Oh, Masya Allah. Oh ya, tadi Ibu menghubungi saya lewat chatting WA, katanya ada kisah keajaiban salawat yang Ibu ingin ceritakan. Boleh Bu diceritakan, Bu? Iya, Pak Ustaz ya. Banyak sekali keajaiban salawat yang saya dapat, Pak Ustaz ya, setelah saya tahu, setelah saya ini mengamalkan salawat itu. Yang pertama ya, yaitu saya ini mengenal salawat sejak kecil, Pak Ustaz ya. Okay. Hanya saja saya enggak ngerti fadilah dari salawat itu. Jadi setahu saya bahwa salawat itu memang keajaiban dasarnya bukan main ya. Itu baru tahu setelah tahun 2020. Yang pertama itu saya itu kan ngerti itu dari channel ini Pak Yusuf Mansur. Kemudian setelah itu baru tahu ada ini channel dari Pak Ustadz ini, saya tahu tahun 2020 juga. Keajaiban yang pertama Pak Ustadz ya, waktu itu saya kan belum bisa banyak bersolawat itu ya Pak. Paling-paling setelah sholat wajib itu saya hanya baca 100. Itu saja. Nah, meskipun cuma baca 100, tapi saya sudah mendapat keajaiban yang luar biasa. Yaitu yang pertama, itu kan saya ini punya anak kembar. Dua-duanya ini guru, tapi dia ini guru honor. Guru honor itu ngajar di yayasan, dia ini dua-duanya ngajarnya di Kota Palembang, ngajar di departemen di sekolah MTS macam itu ya. Nah saya ini mikir, sedangkan saya ini tugas saya di desa, terus saya ini mikir anak saya ini guru honor, terus gajinya tidak seberapa. Jadi untuk mencukupi kebutuhan itu rasanya nggak cukup. Jadi saya itu mikir, kemudian saya itu berdoa, ya Allah,
tolong anak saya ya Allah, beri jalan agar mereka bisa menemukan pekerjaan yang pas, setidaknya bisa untuk mencukupi kebutuhan mereka. Setiap habis sholat tuh saya baca sholawat 100 kali, kemudian berdoa seperti itu. Nah, setelah berdoa, setelah baca sholawat 100 kali itu sekitar sebulan kalau nggak salah Pak Ustadz. Itu ada kawan saya itu telepon. Kawan saya itu dia telepon, Bu, apakah anak ibu ini kira-kira setelah menikah pulang ke desa enggak? Terus saya jawab, yo kalau pulang ke desa itu kalau enggak ngajar terus mau ngapa? Kataku anakku ini kalau disuruh bertani, namanya saja perempuan ya enggak bisa. Kataku ya enggak tahulah kata. Terus dia bilang kawanku ini, tidak Bu, kalau dia mau ngajar saya suruh ngajar di sekolahku, katanya di SD ku katanya. Terus dia bilang, dia ini bisa guru apa Bu? Anak ibu ini guru, anak saya ini guru seni, kataku, dua-duanya guru seni. Oh ya sudah, beneran Bu, aku ini memang butuh guru seni katanya. Jadi terus saya telepon, Pak Ustadz, anak saya itu mau nggak ngajar di SD, kataku. Terus anak saya itu bilang, mau Bu, nggak apa-apa, malah enak ngajar di SD, lucu-lucu anaknya katanya. Kan di sana dia ngajar di SMP dan SMA. Nah, terus saya tawari ngajar di desa itu katanya mau. Ya sudah, setelah itu yang satu ini Pak, yang namanya Epi itu jadi terus ngajar, pulang ke desa ngajar di SD. Setelah itu yang satunya yang Epanya masih di Palembang, masih ngajar di SMA di Palembang. Terus beberapa bulan kemudian kan ada pengumuman bahwa ada penerimaan tes P3K ya Pak ya. 2020 2021 ya. Terus saya bilang, kira-kira anak saya bisa nggak ya ini ikut tes Pak, kataku bilang sama kepala sekolahnya. Ya kita cobalah Bu, nanti tapi dia itu harus masuk dapodik dulu Bu, katanya kan. Iya, tapi anakku kan belum masuk dapodik Pak, gimana ya caranya ya? Ya sudah, kita besok ke dinas, kata kawanku itu. Oh iya Pak, besok kita ke dinas, kataku. Terus ternyata besoknya itu aku ada halangan, nggak bisa ke dinas. Kemudian bapak kepala sekolah itu sendiri yang ke dinas. Terus ya Bu, beres. Setelah sampai di dinas yang nelpon saya, beres Bu, si Epi sudah masuk dapodik, katanya. Oh ya Allah, alhamdulillah, kataku. Padahal waktu itu susah sekali masuk dapodik loh Pak. Ternyata setelah bersolawat itu, ya seperti itulah dasarnya solawat. Nah setelah itu anakku yang si Epinya itu ikut tes. Ternyata setelah ikut daftar dulu, setelah daftar kemudian saya ini terus saja bersalawat Pak, terus saja bersalawat. Nah saya itu kepikir seperti ini, si Epi ini sudah bisa daftar, sedangkan si Epanya belum. Masalahnya dia kan masih di Depak ya, Departemen Agama, jadi belum bisa masuk dapodik. Saya coba-coba ngomong sama dia, Dek, coba Dek buka ini Dek, dapodik Dek, bisa enggak daftar sampean? Daftar ini Dek, daftar P3K, katanya. Ya enggak bisa lah Bu, aku kan belum masuk dapodik, katanya. Sudahlah Dek, cobalah Dek, katanya. Setelah dibuka itu tertera di situ bahwa Anda terdaftar di dapodik SD 7, katanya. Loh, kok bisa ya Dek, kataku. Jangan-jangan nanti si Epinya kegeser kamu, kataku. Terus Epinya nengok lagi, tidak Bu, aku ada juga kok di sini di SD 7, katanya. Terus saya itu seperti ini, kok seperti ini ya. Terus saya bilang, tanya ke kepala sekolahnya tadi, oh nggak tahu ya Bu, coba tanya ke operator, katanya. Terus saya nelpon operatornya, Pak, ini saya nanya ya, si Epa ini kok terdaftar di dapodik SD 7 gimana ya?
Terus dia bilang, oh iya Bu, waktu saya masukkan Epi ke Dapodik, itu saya salah nulis nicknya, yang saya tulis nicknya Epa. Tapi setelah saya hapus, saya ganti nama Epi, ternyata masih ada di beranda Bu, katanya. Oh ya Allah, kataku. Nah, jadi gimana ini Pak? Ya tidak apa-apa Bu, kalau misalnya bisa daftar lah katanya. Terus kepala sekolahnya juga ngomong, ya sudah Bu, nggak apa-apa, kalau misalnya dia bisa daftar lah. Akhirnya daftar anak ini. Tapi saya bilang, Dek, kalau daftar jangan milih satu kota, jangan satu sekolah. Oke. Si Epi-nya di SMP 3, si Epanya aku suruh SMP 2. Nah, setelah daftar, dua-duanya ikut tes. Dua-duanya lulus. Setelah lulus, si Epanya ini lulus, tapi lulus passing grade. Si Epanya ini lulus passing grade. Dua-duanya lulus passing grade. Tapi setelah pengumuman dari pusat, ini si Epanya nggak ada. Jadi nggak lulus. Terus dia nih nangis dia nih. Ya Allah Bu, aku nggak lulus. Padahal kemarin passing grade-nya lulus kan? Iya, tapi tidak tahu Bu, pengumumannya nggak lulus katanya. Ya sudah, kataku, sabar. Allah pasti ngasih jalan, kataku. Udah, nggak usah nangis, kataku. Terus akhirnya tahap 2, terus aku kan bilang seperti, lagian adik juga belum masuk Dapodik kan, itu hanya kesalahan operator aja kan, kataku. Udah, nggak usah nangis, kataku. Nah terus dia masih ngajar di kota, di Palembang. Terus itu kan ada tahap kedua ya Pak Ustadz ya, itu tes itu ada tahap pembukaan P3K itu ada tahap kedua lah. Dia ikut sebelum ada pembukaan tahap kedua itu, kawan saya ya, kawan kepala sekolah ini telepon saya, Bu, katanya. Apa Pak, kataku. Tapi kepala sekolah yang lain di SD 20 ini, dia bilang, si Epa ini mau nggak Bu, mau pulang ke desa nggak Bu, katanya. Ya nggak tahu lah, kataku. Apa nak suruh ngapo kepala desa, kata. Ya Bu, kalau aku ini butuh guru seni, kalau misalnya Epa mau pulang ke desa, aku suruh ngajar di SD 20, katanya. Oh, bener apa, kataku. Iya Bu, katanya. Ya sudah, telepon Epa saja, katanya. Terus di teleponnya dia sendirian telepon pas sekolah itu. Oke, terus Evanya mau Bu, mau. Oh ya sudah, kalau mau pulanglah ke desa semua. Alhamdulillah anak dua-duanya pulang ke desa. Terus ngajarlah dia ini di SD 20. Setelah itu ada pengumuman, ada pembukaan tes tahap kedua itu kan. Akhirnya ikut tes dan alhamdulillah lulus, ya Allah, senangnya Pak Ustadz, aku ya. Aku ini biasanya kan di desa itu sendirian. Nah, ya Allah, ternyata dengan sholawat anak saya pulang ke desa semua, kemudian juga diangkat ASN semua, ya Allah, alhamdulillah Pak Ustadz, syukur saya. Itu di desa tinggal dekat sama ibu gitu ya? Iya, satu kecamatan dengan saya. Oh begitu, ya berarti bisa sering-sering ketemu ya kalau gitu? Iya, satu rumah Pak. Oh satu rumah? Satu rumah dengan saya. Saya pikir beda rumah gitu. Satu rumah, satu kecamatan, satu rumah. Ibu waktu itu baca selawat apa Bu? Selawat waktu yang 100 kali itu saya belum ngerti selawat Jibril, jadi masih Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu. Gitu, ya. Selawat itu yang saya baca. Itu. Masya. Terus Pak Ustadz ya, keajaiban yang kedua ya. Ya. Ini aku ini kan punya kebun karet. Ada beberapa hektar kebun karet kan. Lah kebun karet itu ada yang tidak produktif setengah hektar. Kemudian kata bapaknya yang tidak produktif itu kita tebang aja Pak Bu ya, katanya. Ya tidak apa-apa, kataku, tebanglah, kataku. Nah setelah ditebang oleh saya dipanggilkan alat berat sama bapaknya itu, tebanglah itu pohon karet itu. Setelah itu kan kemarau panjang Pak ya. Jadi pohon karet itu semua, setelah garing semua,
itu kan ada peraturan nggak boleh membakar. Ya. Lah di kebun karet saya itu kan ada gubuk di sana. Di sana itu ditempati orang gila gubuk itu. Jadi orang gila itu tidurnya di situlah, siang malamnya di situlah. Oke, terus? Sama bapak. Halo? Ini dibakar oleh orang gila itu, Kak. Halo, Ibu tadi jam 5 sore. Ibu tadi terputus, tadi gimana ceritanya? Halo. Tadi terputus sebentar, Bu. Tadi itu gimana ceritanya orang gila itu kenapa? Iya, orang gila itu kenapa tadi? Orang gila membakar itu, Pak, pohon karet yang sudah ditebang, yang sudah garing semua itu dibakar oleh orang gila itu. Terus akhirnya gimana? Jam 5 sore itu. Api itu bukan main besarnya. Kemudian saya itu datangkan ada 5 orang, itu saya datangkan suruh memadamkan api itu. Tapi nggak bisa, Pak, karena terlalu besar api itu. Terus kan jam 5 sore itu sampai sama maghrib belum juga padam api itu. Kemudian saya ngomong sama orang-orang, sudahlah kita pulang aja, kita salat, kataku. Kita minta pertolongan sama Allah, kalau kita madamkan api tidak mungkin kita madamkan, kataku sambil nangis aku. Karena takut tadi kan, Pak, kalau bakar kan akan ada denda. Kemudian kita ditangkap polisi juga kan kalau bakar hutan, bakar itu. Iya. Terus akhirnya saya pulang, saya sholat. Setelah saya sholat tuh, habis sholat tuh saya baca sholawat banyak-banyak, tidak tahu berapa banyaknya. Nah setelah itu datang keponakan itu dari Palembang. Jadi bawa helm, aku ini sudah gemetaran, Pak. Aku kira itu dia polisi. Aku ini sudah gemetaran. Itu ngetuk pintu, assalamualaikum katanya. Terus anak saya buka pintu. Oh ya Allah, Mas, bawa dari mana, Mas? Ngapa maghrib begini? Bawa helm, bawa tas besar katanya. Dari Palembang, ini mampir ke sini mau ketemu bule, katanya seperti itu. Oh, bulenya lagi sholat. Nah, ya Allah Pak Ustadz, aku ini gemetaran sekarang, kira polisi. Halo. Ya terus gimana? Terus dia bilang, kataku nih, Mas Bo tadi dari mana, kataku? Dari Palembang, bule. Tadi lewat kebun karet itu enggak? Yang mana? Kebun karet itu yang di pinggir jalan raya yang biasa dilewati orang. Ya lewat situlah, bule, mau lewat mana lagi? Masih enggak api yang besar itu tadi? Mana ada api, katanya. Hah? Masa iya, kataku. Enggak ada api, bule, gelap gulita di situ, katanya. Aku ini enggak percaya, masa sih, kataku. Aku langsung lari ke jalan kan, masalahnya enggak jauh dari rumah saya, sekitar ada 1 kilo, cuma 1 kiloan dari rumah saya. Saya nengok dari jalan itu, ya Allah, memang enggak ada nian api itu, Pak. Api itu sudah padam. Tapi sudah padam api itu. Bekas-bekas tempat bakarannya masih ada? Bekas-bekas masih ada, bekas. Ada, Pak, ada. Cuman saya itu aku langsung aku ajak anak-anak ke kebun itu kan, aku nengok bener enggak sih api ini enggak ada. Api itu sudah padam tapi bekas kebakarannya ada. Sampai habis kebakaran itu 1/2 hektar itu. Tapi apinya sudah enggak ada, ya Allah, kataku. Ini berkat sholawat nih ya Allah Pak Ustadz, kataku alhamdulillah ya Allah. Halo. Ya, terus orang gilanya itu masih di situ atau udah pergi langsung atau gimana orang gilanya? Tidak, masih di situ Pak Ustadz, sampai sekarang pun masih di situ. Ya seperti itu Pak Ustadz ceritanya. Dasar nian Pak Ustadz, ya sholawat itu ternyata kalau kita benar-benar mengamalkannya ya Pak ya. Terus yang kedua Pak, yang ketiga Pak Ustadz ya? Ya boleh. Halo. Ya Bu. Ibu, jelas nggak suara saya Pak? Jelas kok, jelas Bu. Dari sini. Oke, jelas. Oh jelas ya. Yang ketiga itu Pak, waktu saya di sekolah tiba-tiba itu saya ditelepon oleh kepala bank, di mana saya pernah pinjam uang kan, pinjam uang. Kemudian waktu itu pinjaman saya sudah lunas. Dia nelpon saya, katanya ibu dapat subsidi bunga 4.500.000.
Terus saya bilang, oh iya makasih Pak, kata gitu. Terus setelah itu telepon saya matikan kan, paling apa wong pembohong kataku. Jadi saya biarin aja. Aku kira ya orang kan banyak tuh Pak sekarang yang uang suka-suka nelpon katanya ada hadiah ini hadiah itu. Sekarang ini. Terus nggak begitu lama kawan saya ya sama-sama kepala sekolah telepon saya, Bu, Ibu katanya, ada apa katanya. Ini tadi Ibu itu Bapak Kepala Bank siapa namanya Pak Ramli. Kepala Bank Pak Ramli itu telepon saya, dia minta nomor Ibu katanya. Yang benar, iya. Nggak tahu, pokoknya dia minta nomor Ibu. Tadi sudah saya kasih. Oh, berarti beneran Bapak itu yang nelpon. Oh, gitu. Terus besoknya lagi dia hubungi lagi Bapak Kepala Bank itu. Oh iya Pak, makasih kataku. Terus coba Bu, ini nomor rekeningnya, buku rekeningnya dipoto kirimkan saya Bu ya. Oh maaf Pak, waktu itu saya nggak dikasih buku rekening, mau dikasih tapi ternyata sampai sekarang nggak dikasih. Oh ya sudah, kalau udah ada buku rekening sekarang Ibu punya kan buku gaji katanya. Oh ada, buku gajinya ada Pak. Coba telepon mau kirim ke situ aja katanya. Mau dikirim ke rekening Ibu yang buku yang rekening gaji. Jadi dikirim inian Pak. Aku kira bohongan, ternyata dikirim nian. Terus? Setelah itu dia bilang macam ini. Bu, ini sudah saya kirim, ceklah. Terus saya cek nian, kebetulan saya punya mobil banking, jadi saya cek, oh iya beneran masuk. Nah itu setelah itu besoknya dia nelpon lagi, Bu, ini Ibu kan sudah lunas hutangnya ya. Ini berkas-berkasnya ini mau saya antar ke desa atau ke kota Palembang katanya. Oh kataku Pak, kalau Ibu ke desa susah kan, ke kota aja. Jadi nanti Bapak bisa ke rumah saya yang di kota Palembang atau kita ketemu di mana kataku. Terus dia bilang, ketemu di ini Bu ya, di rumah sakit katanya, karena saya mau sekalian berobat katanya. Oh iya Pak, jadi saya waktu itu terus temuan yang ada di rumah makan dekat rumah sakit macam itu Pak. Nah setelah ketemu itu memang berkas saya itu dibawa, cuman saya itu uang yang ngasih berkas itu tidak mau membuka ini masker. Terus saya itu heran, saya itu yang nelpon itu kepala bank tuh aku kenal dan saya tahu orangnya itu agak pendek lah, gemuk. Tapi orang yang berkas ini enggak, malahan tinggi, putih, enggak gemuk dia nih. Terus aku heran. Terus pertama itu saya tanya, ini Pak Ramli bukan? Iya Bu, saya ini Pak Ramli. Loh, kok lain ya? Tapi aku cuma perasaan saja. Perasaan saja apa aku salah lihat atau beneran? Terus aku apa aku ini sudah gimana sih perasaan bukan Pak Ramli, yang bukan kepala bank itu yang ngasih berkas-berkas saya itu, padahal itu berkas saya nian itu. Ya Allah, kata aku siapa ya, apa malaikat kataku. Terus dia bilang macam ini, Bu, selain subsidi bunga, Ibu juga ada uang yang sudah saya transfer, coba cek. Di situ ada lagi saya transfer 3.500.000. Terus uang apa Pak kataku? Uang bonus saja untuk Ibu. Yo di situ di depan dia itu Pak, saya ngecek juga karena saya ada kan di mobil banking di HP itu. Saya langsung cek, emang ada nian. Ya Allah kataku. Rezeki bertubi-tubi Pak. Jadi total yang Ibu terima 3 juta ditambah dengan tadi bonusnya berapa? Pertama itu kan 4.500.000, kemudian katanya ada bonusnya itu 3.500.000, jadi berapa itu? 4 tambah 3 sama 8 juta. 8 ya? 8 juta ya. Iya 8. Iya. Berkas pun enggak ngambil di bank, langsung diantar ke
ya tadi ketemuan tadi ya Allah. Padahal kawanku tuh Pak udah mengambil berkas itu jauh tempatnya, masalahnya kami di perairan Pak, jadi susah naik kendaraan air itu. Masya Allah, luar biasa Bu ya. Ada banyak sekali keajaiban Salawat kalau diceritakan, banyak sekali. Tidak apa-apa, ceritakan aja yang bisa. Oke, terus? Ya. Kemudian yang ini membayar hutang sekolahan ini Pak ya. Kan aku ini kepala sekolah di situ. Oke. Hutang sekolahan ini belum masih baru berdiri tahun 2012 karena dia ini pemekaran, sekolah pemekaran. Jadi siswanya masih sedikit, kemudian gurunya juga banyak yang honor, yang negeri itu cuman PNS itu cuman kepala sekolahnya sama saya. Jadi waktu itu kepala sekolahnya itu sudah habis masanya, jadi saya ini menggantikan dia ini, diangkat menggantikan beliau ini. Kemudian dia setelah serah terima jabatan tuh dia bilang ke saya, Bu, sekolah ini masih miskin, banyak hutang katanya. Jadi tolong hutang-hutang sekolahan ini nanti dibayar katanya. Halo. Mikir. Halo. Ya, halo. Tadi terputus Bu. Tadi sampai tolong utang-utang sekolah ini dibayar terus putus. Terus gimana kelanjutannya? Iya, setelah itu kan saya bilang, ya Allah, insya Allah Pak, saya bisa membayar utang-utang sekolah, doakan saja, saya bilang seperti itu. Terus saya itu berpikir, ya Allah, gimana caranya ya membayar utang-utang sekolah ini ya kataku. Sedangkan gurunya itu ada 12 Pak, tapi yang 10 itu honor, jadi yang 2 cuma aku sama kepala sekolah saja yang PNS. Terus saya berusaha buka kantin terus. Nah dari kantin itulah aku bisa ya dari sedikit-sedikit mengumpulkan uang bisa untuk bayar utang itu. Ada kalau nggak banyak sih utangnya cuma 17 juta. Terus dari kantin tuh ada orang-orang kan bayar tiap harinya itu ngasih Pak, ada yang ngasih 10.000, ada yang ngasih 5.000 seperti itu kan. Ada yang ngasih kadang 15.000. Jadi saya suruh mengumpulkan oleh bendara jadi bisa untuk sedikit bayar utang. Sekolah dan alhamdulillah akhirnya lunas utang itu dari sedikit-sedikit. Lunasnya berapa lama Bu? Dalam setahun terkumpul atau kurang dari setahun? Kurang Pak. Enggak lama, paling 2 bulan lunas karena selain itu ada juga uang enggak tahu uang apa masuk seperti itu Pak. Jadi enggak tahu ada uang seperti itu. Masya Allah. Nah, terus saya bilang sama kepala sekolah, Pak, alhamdulillah uang hutang-hutang sekolah sudah lunas, terbayar semua. Benar Bu, benar Pak, ini sudah nggak punya utang. Ceklah di warung mana yang Bapak utangi sudah saya bayar semua. Seperti itu Pak. Masya Allah. Terus Pak? Ya. Halo? Ya. Oke Bu, lanjut. Selanjutnya Pak ya. Iya. Itu masalah yang saya bangun gedung ya Pak ya. Oke. Nah, waktu itu kan tahun 2021 itu saya karena memang sekolahan ini masih baru jadi masih kekurangan ruang kelas. Jadi masih dua kelas lagi yang kurang. Ada sih cuman kelas itu masih gedung itu masih bangunan komite sekolah yang masih ya sudah buruk lah. Terus saya usulkan ke dinas, saya buat proposal tahun 2021, saya buat proposal nggak berhasil. Kemudian tahun 2022 buat lagi, usul lagi, nggak berhasil lagi. Terus saya bilang saya berpikir seperti ini, kenapa ya saya ini berulang kali buat proposal usul gedung kok nggak pernah dapat.
Sedangkan kawan-kawan dapat. Kenapa ya, kataku? Terus waktu aku dulu masih kepala sekolah di SD 4, dulu saya sudah pernah kepala sekolah kan Pak. Terus? Itu saya usul gedung, setiap saya usul langsung di ACC. Kenapa sekarang ini susah sekali, kata. Terus saya datang ke dinas kan. Terus jawaban orang dinas, Bu, Ibu ini kan siswanya sedikit. Jadi kalau misalnya siswa sedikit tuh memakai gedung seperti ini, ya nggak masalah toh Bu, Ibu sabar, katanya seperti itu. Oke, terus? Kata orang dinas. Terus saya, ya Allah, masa yo siswa aku disuruh pakai gedung seperti ini terus, kataku. Terus saya seperti ini bilang sama Allah, ya Allah, masa iya sih siswa aku disuruh pakai gedung seperti ini terus menerus, kataku. Ya Allah, aku mau gedung yang baru, aku ingin sekali siswaku belajar dengan nyaman, kataku kan. Terus saya baca sholawat, setiap hari itu saya baca sholawat 7.000, saya baca sholawat Jibril. Oke. Terus? Hari saya baca sholawat 7.000, kemudian saya juga banyak baca istighfar itu seharinya kalau nggak salah itu 5.000 istighfar. Kemudian saya juga sholat tahajud, tiap malam sholat tahajud. Kemudian setiap habis adzan saya cepat-cepat sholat berdoa sama Allah minta gedung baru. Saya bilang sama Allah, ya Allah, sebelum saya pensiun, ya Allah, berikan saya gedung baru, setidaknya saya bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk anak-anak saya, siswa-siswa saya, ya Allah. Terus Pak, itu ada pengumuman lagi tahun 2023. Sambil saya membuat proposal itu saya bilang seperti sama Allah. Terus ada pengumuman lagi daftar sekolah yang mendapatkan gedung di tahun 2023. Itu alhamdulillah SD saya dapat. Masya Allah. Cuma setelah dapat itu kok semuanya yang daftar sekolah itu semuanya yang dapat itu sudah dibangun. Kenapa SD saya ini tidak dibangun-bangun ya? Terus saya telepon ke konsultan. Pak, jadi enggak sih SD saya ini dibangun, yang lain sudah dibangun, kok SD saya tidak dibangun-bangun? Sabar Bu, kami ini masih nunggu pemborong yang pas untuk sekolah ibu itu, katanya. Ya, kataku. Kalau misalnya tahun 2023 nggak dapat, tahun 2024 lah, katanya. Ya Allah, kataku. Nangis aku. Nangis aku. Terus pada tahun 2023 di bulan 6 itu kan ada perpisahan kelas 6 Pak ya. Oke. Waktu itu di situ saya kan mengadakan perpisahan juga. Saya juga mengundang pengawas, mengundang sekolah-sekolah, tetangga-tetangga sekolah, juga mengundang Korwil, kepala dinas kecamatan juga ya. Nah waktu itu Korwil itu mengumumkan, padahal tamu saya itu banyak. Korwil itu mengumumkan seperti ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu wali murid, untuk tahun 2023 ini SDN 4 ini belum dapat gedung. Jadi harap sabar. Semoga saja tahun 2024 nanti dapat, katanya. Ya Allah, saya nangis lagi. Oke. Terus? Saya nangis lagi. Tiba-tiba kan perpisahan itu sudah selesai Pak ya, sudah jam 1 selesai perpisahan itu. Itu waktu wali murid itu makan siang. Terus ini yang rombongan tamu-tamu undangan itu yang seperti kepala dinas kecamatan, kemudian ini itu saya ajak masuk kantor, makanya di kantor saja Pak kita, katanya. Terus ya Bu ya, semuanya masuk kantor kan Pak itu. Nah, setelah itu tuh datang konsultan Pak. Dia ini bukan konsultan yang biasa ini yang kan juga pernah dapat gedung, bukan itu yang datang tuh Pak. Dia itu seperti LSM, dia tuh datangnya. Pakai tas punggung, pokoknya seperti LSM lah ini pakaiannya. Nah ini setelah dia ngetuk pintu, assalamualaikum,
Waalaikumsalam, kataku. Masuk Kak, kataku. Aku manggilnya Kak. Oh iya Bu, katanya. Terus korwil saya itu bilang seperti ini. Ini dari media apa Pak, katanya. Boleh saya duduk Pak, kata itu konsultan tadi yang masih muda sekali anak itu yang datang. Oke, terus? Oh boleh silahkan. Terus itu karena biasanya LSM itu kan datang pergi buat kami. Setelah duduk itu dia, mana kepala sekolahnya ya Pak, ya mohon maaf ya saya belum kenal. Oh ini ibu ini yang kepala sekolahnya, katanya. Oh iya Bu, mohon Bu ibu. Saya kemudian dia itu menyodorkan selembaran kertas macam itu Pak, daftar nama sekolah-sekolah yang ini mau dibangun tahun 2023. Terus coba Bu ini cek ada ndak SD ibu terdaftar di sini, atau saya ini salah yo datang ke sini, katanya dia. Ini apa Mas yo, kataku. Bu ini daftar sekolah, baca atasnya atau Bu? Ini kopnya itu dibaca Bu. Karena saya tadi mengira LSM tadi, makanya saya nggak baca kopnya tadi. Coba Bu, kop atas itu dibaca. Oh iya, ini daftar sekolah yang dapat gedung tahun ini Pak ya, tahun 2023 Mas ya. Iya Bu, ada ndak daftar sekolah ibu di situ? Ya Allah, alhamdulillah ada ya Allah. Bener apa katanya? Iya. Karena ndak percayanya tadi, sebab tadi itu korwilnya sudah bilang kan Pak, katanya SD kami itu nggak dapat gedung kan, jadi ya pas itu ada konsultan bawa kabar seperti itu, ya Allah senangnya Pak. Terus korwilnya tuh bilang, maaf ya Mas, aku kira tadi sampean ini LSM kan. Nah setelah itu Pak, terus dia langsung Mbak itu loh, langsung dia nih apa moto-moto seperti itu kan. Oke. Terus lah moto-moto kemudian survei di mana Bu nanti tempatnya gedung yang baru ini. Oh di sini Mas, kataku. Oh, terus dia juga moto yang di situ. Terus setelah itu dia pulang, setelah pamit pulang besoknya nelpon, Bu karena kemarin itu telepon apa gambar saya ini kurang bagus Bu, karena di SD Ibu ada tenda kan waktu ada acara, jadi kami kurang benar nih punya foto Bu kirimkan, kata. Terus saya foto dan alhamdulillah memang benar Pak dapat gedung tahun itu. Tapi setelah itu semua sekolah-sekolah yang daftar yang dapat gedung itu tahun itu sudah dibangun, tapi punya saya nggak dibangun-bangun. Saya itu bilang, ya Allah kenapa ini ya, kok nggak dibangun-bangun, kataku. Halo. Iya. Terus saya telepon lagi konsultan. Iya Bu, sabar. Terakhir Pak tempat kami itu dibangun di ini tahun 2023, tapi bulannya bulan Agustus baru dibangun, sedangkan yang lain-lain bulan Juli itu sudah dimulai. Tapi tempat kami itu bulan Agustus akhir baru mulai. Ya Allah, aku ini sudah ketir sekali. Tetapi bangunannya itu luar biasa Pak, bangunannya tidak seperti yang lain-lain. Kalau yang lain-lain kurang inilah kurang itu, kalau tempat kami tidak bagus sekali bangunannya itu. Terus katanya tidak Ibu, ini memang pemborongnya bagus Bu, jadi makanya aku ini carikan pemborong yang bagus, makanya agak lama, katanya seperti itu. Ya Allah Pak, alhamdulillah berkat sholawatku. Akhirnya dapat juga gedung aku. Masya Allah, luar biasa Bu ya. Terus setelah itu karena saya tahun ini kan pensiun Pak ya. Jadi aku ini ingin sekali punya musola sekolahan itu. Terus saya itu berdoa sama Allah, ya Allah, gimana sih sekolahan ini punya musola yo, kataku. Kok kalau aku ingin sekali adalah tinggalan dari saya musola biar anak-anak ini kalau hari Jumat itu kan anak-anak ngaji Pak ya, ngajinya itu cuma di teras. Aku ini rasanya kok gimana ya, teriris seperti itu. Jadi aku ingin bangun musola, akhirnya
Aku kumpulkan wali murid, aku tawari, gimana Pak? Kataku kalau seandainya sekolah ini punya musola, biar anak-anak itu kalau ngaji, kalau hari Jumat, kalau misalnya sholat duha juga ada tempatnya, kataku. Akhirnya wali murid juga setuju dan alhamdulillah sudah terbangun Pak ini musolanya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini banyak apa namanya dahsyat sekali Pak Yoga keajaiban sholawat doa ini. Kalau sekarang Ibu sudah pakai sholawat Jibril ya? Sudah Pak, sudah. Sampai sekarang ini masih 5.000, aku dawamkannya 5.000. Waktu mau gedung itu saya 7.000. Yeah. Dan sekarang ini yang cuma 5.000 setiap harinya. Dan yang lebih aneh lagi, waktu anak saya itu mau pulang ke Jawa kan, itu tuh nggak punya duit dia nih. Katanya, Bu, aku ini cuma punya uang 4 juta katanya. Dan terus kurang berapa kataku? Ya kalau ada sih kurang 5 juta lagi katanya. Terus ya Allah, apa lagi nih kataku. Terus saya ini bersolawat 12.000. Itu besoknya dapat arisan Pak saya ini. Alhamdulillah ya Allah. Padahal solawat 12.000 itu cuman sambil apa ya, sambil kerja seperti itu, sambil ngetik, sambil apa, solawat seperti itu. Ya Allah, besoknya dapat arisan Pak, dapat arisan 7 juta. Jadi yang 5 juta saya kasihkan anak saya untuk tambah ongkos ke Jawa itu. Selain itu banyak sekali Pak, ini apa namanya, rezeki-rezeki yang datang lewat sholawat ini. Di luar gaji ya, misalnya datang dari arah mana saja gitu ya? Iya Pak, alhamdulillah. Dan karena siswa saya itu kan masih sedikit Pak ya, saya itu kan ya Allah ini apalah untuk beri minum guru ini kataku. Apa ya untuk kesejahteraan guru ini apa ya, kalau mengandalkan dana bos itu kan nggak cukup. Masalahnya ya untuk gaji guru honor saja pas-pasan lah istilahnya. Kemudian kebutuhan yang lain kan banyak. Kemudian saya berdoa sama Allah, ya Allah apalah yo yang untuk gaji guru honor, apa untuk kesejahteraan guru ini, untuk beli air minum ini ya. Tiba-tiba saya tuh bisa bangun kantin. Tuh bukan kantin yang dulu saya bangun dengan atap, saya itu sudah saya rubah, saya bangun permanen. Jadi seperti ya semuanya seperti permanen yang dari batu bata itu. Saya bangun bagus nih. Jadi kantin itu ada Ibu Syari yang menjaganya begitu, Ibu gaji gitu ya? Iya, ada yang menjaganya ini. Ada 2 orang tuh dari luar, ada 4 orang. Ada 4 orang di situ. Kalau tiap harinya itu 1 orangnya itu ngasih 5.000, kalau 4 orang sudah 20.000 kan Pak. 20.000 itu sudah cukup untuk beli minum guru. Ibu, jadi Ibu bikin kantin itu murni untuk memang kalau keuntungannya untuk sekolah semua, nggak ada Ibu ambil untuk pribadi gitu? Enggak, saya enggak ngambil untuk pribadi. Saya untuk sekolah semua. Itu kan di lokasi sekolah, Pak. Oh, begitu. Di lokasi sekolah. Iya. Masya Allah, luar biasa Ibu ya. Tapi Ibu terus kan Ibu bangun mendirikan tadi itu dengan modal sendiri, modal uang pribadi berarti? Iya, ada uang pribadi saya, kemudian dibantu oleh guru, ya ada juga guru bantu. Kemudian komite juga bantu, kan saya utarakan sama komite sekolah gimana kalau buat kantin Pak ya, masalahnya ini guru ini kalau mengandalkan dari dana bos ini enggak tercukupi minumnya kataku. Oh iya Bu, enggak apa-apa katanya, kata komite itu. Dibantu oleh komite sekolah juga seperti itu. Masya Allah, dan alhamdulillah ada saja uang untuk kesejahteraan guru seperti itu Pak. Jadi misalnya baju seperti itu ya, tiba-tiba ada uang, nggak tahu uang apa gitu. Dan saya ini kalau melihat guru honor itu ya kasihan seperti itu. Jadi kalau misalnya saya ada uang,
Kalau misalnya guru mau seragam ini, saya belikan seperti itu. Pokoknya rasanya itu seperti apa ya? Ada kesenangan tersendiri lah setelah memberikan guru seperti itu. Masya Allah. Masya Allah, Ibu luar biasa ya. Rezeki itu ada saja. Misalnya guru mau saya suruh ini sosialisasi di sini. Kalau di sekolah lain kadang-kadang nggak dikasih uang transport, tapi kalau dari tempat saya kasih. Nggak tahu, ada saja uang itu, nggak tahu dari mana. Iya, Ibu saya luar biasa, maksudnya gini, kalau mungkin kepala sekolah yang lain yang tidak amanah bisa saja kan uang-uang yang dari mana-mana itu masuk kantong sendiri, tidak digunakan sebagaimana mestinya gitu ya. Jadi ya Ibu luar biasa, saya lihat begitu. Kalau ya ada juga seperti itu. Cuman kalau di sekolah saya uang dari mana itu nak dimasukkan kantong itu nggak bisa. Masalahnya uangnya cuma sedikit. Kalau dikantongi nggak cukup. Ada saja untuk bayar guru honornya aja nggak cukup. Dan alhamdulillah semua guru-guru saya sudah P3K semuanya sekarang. Tinggal alhamdulillah sudah. P3K artinya mereka dapat gaji dari pemerintah daerah ya gitu ya. Dari ASN dia sudah ASN semua. Alhamdulillah. Tinggal ada beberapa tenaga kependidikan itu ada TU sama operator sekolah itu yang belum. Mungkin tahun ini. Iya Pak, itulah cerita saya. Iya Ibu. Ibu terima kasih loh, sudah hampir 1 jam kita ngobrol, 44 menit. Iya Pak, terima kasih banyak. Iya. Oke, kalau begitu semoga berkah Bu ya. Semoga kisah Ibu menjadi inspirasi buat banyak orang ya yang mendengarkannya. Amin. Iya. Oke. Saya pamit dulu Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.